Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satriyotomo, NIM 19533316 dari kelas Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara mengkombinasikan VLAN dan akses control list. Pertama-tama di sini saya memiliki satu topologi jaringan komputer di mana terdapat 4 VLAN yang akan kita config nanti, yaitu VLAN 10 itu teknik, VLAN 11 ekonomi, VLAN 12 rektorat, VLAN 13 perpustakaan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengkonfigurasi IP pada PC dan server. Untuk PC-nya saya men-set di VLAN 10 itu menggunakan IP 1.2 dan 1.3. Untuk di VLAN 11 saya menggunakan IP 2.2 dan 2.3. Untuk di VLAN 12 saya menggunakan IP 6.2 dan 6.3. Untuk VLAN 13 saya menggunakan IP 7.2 dan 7.3. Dan untuk servernya sendiri saya menggunakan IP 4.2. Dan pada server juga saya sudah mengaktifkan menu ini www.acumpo.id, menu DNS dengan addressnya 192.168.2.2. Oke, untuk pertama-tama kita akan men-setting switchnya dahulu untuk membuat VLAN 10 dan 11. Dan agar tidak lupa, saya sudah membuat notepadnya. Yang pertama kita melihat dulu VLAN default dari switch, karena di setiap switch itu memiliki VLAN default yaitu angka 1. So VLAN ini sudah terdapat satu VLAN namanya default. Ini semua sudah masuk ke semua port, sudah terdaftar di default ini. Karena kita ingin membuat dua VLAN lagi, makanya kita harus mengkonfig. Yang pertama caranya yaitu config terminal dulu, lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu kita beri nama teknik dan exit. Yang kedua VLAN 11, kita beri nama ekonomi, lalu kita exit. Lalu kita lihat apakah sudah ada pada daftar VLAN. Sudah terdaftar VLAN 10 dan VLAN 11, yaitu teknik dan ekonomi. Lalu kita akan mengkonfig interface yang akan terdaftar pada VLAN 10 dan 11. Caranya yaitu interface konfigurasi terminal, lalu interface FA01, lalu kita ketikkan switch port, akses VLAN 10. Ini untuk mendaftarkan FA01 pada VLAN 10. Lalu jangan lupa switch port mode akses, lalu exit. Begitu juga selanjutnya, yaitu FA02 kita ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu
Oh, jangan lupa untuk VLAN 10-nya kita spasi karena tidak akan error seperti itu. Lalu switch port, mode akses, lalu exit. Selanjutnya kita ke VLAN 11 yang terdaftar yaitu interface 3, interface FA03, switch port, akses VLAN 11, lalu switch port, mode akses, lalu exit. Selanjutnya interface FA04, lalu switch port, akses, VLAN 11, lalu switch port, mode akses, lalu exit. Kita coba lihat config-nya dulu atau VLAN-nya dulu apakah sudah berhasil kita buat. So VLAN ya, untuk VLAN 10 sudah terdaftar yaitu FA01 dan FA02. Untuk VLAN 11 dengan nama ekonomi kita sudah terdaftar FA03 dan FA04. Selanjutnya jangan lupa ini paling penting yaitu interface GI01 ini yang langsung terhubung pada router. Kita gunakan switch port, mode terang, lalu exit. Ya, ini untuk konfigurasi switch-nya sudah selesai. Selanjutnya kita config routernya. Untuk config router seperti biasa, enable konfigurasi terminal, lalu kita aktifkan dulu portnya, interface GIG 0/0 no shutdown. Lalu kita exit, kita masuk ke interface GIG 0/0.10. Kita membuat encapsulation untuk jaringan VLAN nanti. Encapsulation dot ig dot 1key 10, lalu IP addressnya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0, lalu exit. Begitu juga selanjutnya kita gunakan interface GIG 0/0.11, lalu kita encapsulation dot 1key 11, lalu IP addressnya 192.168.2.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu exit. Selanjutnya kita config interface GI01, GIG 0/1, IP-nya 192.168.3.1, 255.255.255.0,
lalu no shutdown, lalu exit. Jangan lupa kita melakukan root RIP versi 2 untuk menghubungkan antara router 1, router 2 dan router 3. Kita masukkan root RIP version 2, lalu networknya 192.168.1.0, lalu network 192.168.2.0, lalu network 192.168.3.0, lalu exit. Ya, untuk router pertama sudah selesai konfigurasinya. Kita masuk ke konfigurasi router kedua. Masih sama, tapi untuk router kedua ini kita tidak melakukan port bayangan atau seperti tadi, karena di router 2 ini tidak ada port yang terhubung dengan VLAN. Jadi kita mengkonfigurasi seperti biasa, enable configure terminal, lalu interface GI G0/0, IP-nya karena ini terhubung dengan router 1 berarti 192.168.3.2, 255.255.255.0, lalu no shutdown, ini yang paling penting untuk mengaktifkan portnya, lalu exit. Selanjutnya yaitu interface GIG 0/1, ini yang terhubung dengan server, yaitu IP-nya 192.168.4.1, 255.255.255.0, lalu no shutdown, exit. Selanjutnya interface GIG 0/2, IP address-nya 192.168.5.1, 255.255.255.0, lalu jangan lupa no shutdown, lalu exit. Juga jangan lupa yang paling penting route RIP, lalu networknya 192.168.3.0, lalu network yang langsung terhubung dengan routernya 192.168.4.0, lalu 192.168.5.0, lalu exit. Ya, jangan lupa kita lihat dulu show run untuk melihat apakah sukses. Ya, interface G00 nya 3.2, 3.1 berhasil, route trip-nya juga berhasil. Ya, untuk router 2 sudah selesai. Oh iya, tadi di router pertama kita belum lihat apakah berhasil. Kita show run dulu untuk melihat keberhasilannya. Show run. Ya, di sini sudah ada IP untuk VLAN 10 yaitu 1.1, VLAN 11 2.1, 1 GB internet 3.1 ini yang terhubung dengan router sebelah, router 2. Untuk route RIP-nya juga sudah berhasil, yaitu version 2, 1.0, 2.0 dan 3.0 network yang terhubung.
Lalu selanjutnya kita men-setting switch kedua saja. Switch kedua. Untuk switch kedua sama seperti switch pertama. Enable config. Kita lihat dulu show VLAN untuk melihat router atau router untuk melihat VLAN defaultnya di VLAN default dari switch. Ya ini defaultnya seperti router pertama seperti switch pertama tadi, yaitu FA01 sampai FA024 dan GIG01 dan GIG02. Selanjutnya juga sama, kita masukkan dulu VLAN 12. Konfigurasi dulu, config terminal, lalu VLAN 12, name-nya rektorat, lalu exit. Selanjutnya VLAN 13 kita beri nama purpose. Lalu exit. Selanjutnya kita lihat dulu apakah berhasil. Show VLAN. Ya, sudah berhasil dibuat, yaitu VLAN 12 untuk rektorat, VLAN 13 dengan nama purpose. Untuk selanjutnya seperti router seperti switch pertama tadi, kita masuk ke interface FA01, lalu switch port akses VLAN 12, switch port lagi, mode akses, lalu exit. Selanjutnya juga sama, interface FA02, kita menggunakan switch port akses VLAN 12, lalu switch port mode akses, lalu exit. Selanjutnya interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, lalu switch port mode akses, lalu exit. Jika untuk mempercepat, kita bisa menggunakan tombol panah pada keyboard kita. Kita tinggal mengganti saja FA04, lalu switch portnya VLAN 13, lalu switch port mode akses juga, lalu exit. Lalu kita lihat apakah sudah terdaftar show VLAN. Ya, untuk FA01 dan FA02 sudah terdaftar di VLAN 12 dengan nama rektorat. Untuk VLAN 13 purpose sudah terdaftar, yaitu FA03 dan FA04. Juga jangan lupa kita setting interface GIG GI 0/1 switch port mode terang, lalu exit. Ya, untuk settingan terakhir kita men-setting pada router ketiga, yaitu enable. Tidak lupa kita lihat catatan notepad kita.
konfigur terminal. Ini masih sama seperti router pertama, kita akan membuat port digital. Jadi kita mengaktifkan dulu interface GIG 001 dulu. 01 kita no shutdown untuk mengaktifkan, lalu exit, lalu kita setting interface yang GIG 00 ini yang terhubung dengan router kedua. Kita setting IP-nya IP address 192.168.5.2 255.255.255.0, lalu no shutdown untuk mengaktifkan portnya, lalu exit. Selanjutnya kita membuat port interface port digital, yaitu di port GIG 01.12, karena VLAN yang kita gunakan di switch kedua tadi 12, jadi kita tulis 12, lalu encapsulation dot 1 key 12, lalu IP yang kita gunakan 192.168.6.1 6.6.1 255.255.255.0, lalu exit. Untuk yang selanjutnya juga sama, interface GIG 0/1.13, lalu encapsulation dot 1 key 13, lalu IP addressnya kita setting di 192.168.7.1 255.255.255.0, lalu exit. Juga jangan lupa kita merouting RIP-nya, route RIP version 2, lalu network yang terhubung langsung 192.168.5.0, network 6.0 dan 7.0. Untuk sekarang kita lihat dulu apakah sudah berhasil semua. Kita lihat show run. Ya, ini Gigabit 0.0-nya IP-nya 192.168.5.2, dan untuk digitalnya yang di Ethernet 0.1.12 itu 6.1, yang 13.7.1. Router RIP-nya sudah berhasil dibuat. Untuk settingannya ini harusnya sudah bisa mengeping. Mari kita coba. Untuk VLAN 12 ke server masih valid. Untuk VLAN 12 ke server masih valid. Bentar, dari PC 0 ke server juga masih valid. Apakah ada kesalahan? Mari kita lihat dulu. 4.1 yang terhubung ke server 4.1 sudah betul, harusnya sudah bisa.
1.1, 2.1, dan 3.1. Untuk di sini 3.2, 4.2 sudah betul. 45 di sini 1, 2 dan 3, di sini 5, 6, 7. Kita coba ping antar routernya sudah berhasil. Mari kita coba lagi server ke PC-nya. Masih error. Kita lihat dulu errornya di mana. Sebenarnya berhasil. Error pada saat mengeping ke router 0 nya. 1.1, 255. Oh maaf, tadi di sini kelihatannya ada kesalahan pada router 2. Mari kita setting lagi. Enable konfigurasi terminal, lalu IP, lalu route RIP, lalu version 2, lalu networknya 192.168.3.0, lalu 4.0, lalu 5.0. Exit, lalu show run. Ya, ini sudah berhasil harusnya, karena di sini sudah menggunakan RIP version 2. Untuk tadi kita belum mengisikan version 2-nya. Harusnya ini sudah bisa mengeping. Tiga empat lima, ya ini 345. Ntar router dulu. Sukses. Mari kita coba dari PC ke server. Sukses. Dari VLAN 12 ke server. Sukses. Dari VLAN 11 ke server sukses, dan VLAN 13 ke server juga sukses. Maaf tadi ada kesalahan. Dan ini kita akan membuat ketentuannya atau akses listnya, karena kita akan membuat di sini semua PC pada VLAN 13 tidak bisa ping ke server. Jadi kita membuat di router 3, kita memblok atau membuat akses listnya agar VLAN 13 tidak bisa masuk atau tidak bisa mengeping ke server. Untuk melakukannya kita gunakan settingan seperti ini. Konfigurasi terminal dulu, lalu kita masukkan akses list 1 deny host. Dari IP-nya di VLAN 13 tadi ada 192.168.7.2, lalu
akses list lagi 1 deny host 7.3, lalu akses list 1 permit any, lalu selesai. Ini sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 0/0, lalu kita aktifkan IP access group 1 out exit, lalu kita exit lagi, so run untuk melihat apakah berhasil. Ya, di sini sudah terjadi access list. Mari kita coba untuk VLAN 13 apakah bisa mengeping ke server. Ya, sudah valid, berarti sudah berhasil kita menggunakan access listnya. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.